selalu yang menjadi korban adalah rakyat, termasuk dunia usaha dan tentunya negara. Oleh karena itu, kita hadir untuk membela rakyat, membela kepentingan pertumbuhan ekonomi, dan tentunya membela kepentingan negara kita. Saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 ini, ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi. Ada kenaikan 5 target operasi dari sebelumnya. Dari 87 TO tadi, yang sedang berproses, baik mulai tahap penetapan tersangka, masuk ke P19 sampai dengan P21, ada 47 TO. Dengan jumlah tersangka sebanyak 92 orang. Atau lebih dari setengahnya telah melampaui target yang kami tetapkan di awal tahun. Adapun khusus yang masuk pada tahap P21, artinya berkas perkara sudah lengkap semuanya, ada 21 TO dengan jumlah tersangka 36 orang, sedangkan luas objek tanah mencakup sekitar 198 hektar, dengan total potensi kerugian negara dan masyarakat yang berhasil diselamatkan mencapai 5,16 triliun rupiah. Dan khusus di Provinsi Jawa Tengah ini, tadi Pak Kapolda juga sudah menjelaskan, Bapak Ibu sekalian kita tahu Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Jumlah penduduknya, kemudian ada 35 kabupaten kota, artinya memang kompleks dan sangat dinamis. Sehingga saya bisa laporkan juga di Provinsi Jawa Tengah ini ada 2 kasus mafia tanah yang akan kami ungkap hari ini. Tentunya kami akan terus mengejar masalah-masalah lainnya, tetapi paling tidak hari ini kami laporkan ada 2 kasus. Yang pertama, tempat kejadian perkara di Kabupaten Grobogan, Pak Ibu Bupati dan jajaran telah hadir, dilakukan oleh tersangka inisial DB, 66 tahun, warga Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Modus operandi yang dilakukan tersangka adalah pemalsuan akte otentik tentang pengalihan kepemilikan tanah tanpa persetujuan pemilik yang sah, sehingga seolah-olah mengakibatkan hilangnya hak pemilik yang sah dengan bantuan oknum notaris. Awalnya tahun 2003 telah dilakukan penyitaan lahan tanah SHGB nomor 1 PT Semen Sugih Harapan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta. Lalu pada tahun 2004 dilakukan lelang yang dimenangkan oleh PT Alip. Hadir di sini ya, para korban. Selanjutnya pada tahun 2010 hingga 2011 mulai terjadi pemalsuan dokumen untuk mengalihkan hak dari PT Alip kepada tersangka DB. Pada tahun 2016 tanpa dokumen kepemilikan yang jelas dan sah atas lahan tanah seluas 82,6 hektar ini, tersangka DB selaku Direktur PT AAA telah menjual sebagian lahan tersebut seluas 10 hektar kepada PT DK Utama Mandiri. Dalam jual beli yang tidak sah dan melanggar hukum itu, tersangka mengeluarkan surat pelepasan tanah tersangka DB kepada Direktur PT DK Utama Mandiri pada tanggal 17 Desember 2017. Tak hanya itu, pada tahun 2023, tersangka DB juga tanpa izin membangun kantor, saya ulangi tanpa izin, ia membangun kantor PT AAA, memasang pagar, menempatkan kontainer-kontainer dan memasang papan nama dengan tulisan tanah bekas HGB nomor sekian, desa ini Kecamatan Tangguh Harjo, seluas 826.000 meter persegi dalam penguasaan PT AAA. Akibatnya, lahan tersebut menjadi objek sengketa dan konflik hukum. Padahal di lahan itu yogianya akan dikembangkan sebagai kawasan industri. Betul ya? Baik untuk pembangunan infrastruktur reservoir, jaringan pipa, maupun pembangunan sejumlah pabrik. Untuk itu dengan terungkapnya kasus ini, maka kami menyelamatkan potensi kerugian masyarakat dan negara sebesar kurang lebih 3,41 triliun rupiah. Nilai itu kami hitung berdasarkan terhambatnya rencana investasi, termasuk rencana pembangunan kawasan industri. Jadi ini Pak Kapolda, terbesar sampai dengan hari ini yang telah kami ungkap dari antara kasus-kasus yang lain. Jadi itu kasus yang pertama. Sekarang saya akan menjelaskan kasus yang kedua. Tempat perkara berada di Kota Semarang.
yang dilakukan oleh tersangka DBP, 34 tahun. Warga Kelurahan Randusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Modus operandi yang dilakukan yaitu penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah kafling. Adapun peristiwanya terjadi pada bulan April 2019. Ketika itu korban melihat iklan penjualan rumah dengan luas 121 meter persegi dan menghubungi nomor telepon tersangka DBP. Jadi sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, ini memang berbeda. Yang tadi kelasnya investasi, pabrik-pabrik, industri triliunan, yang ini cakupannya memang individu, tapi justru sering sekali terjadi. Dan mungkin bagi sebagian ini nggak terlalu besar, tapi bagi masyarakat, angka yang akan saya sebutkan tentu sesuatu yang juga besar sekali. Dan ini sering terjadi, oleh karena itu kita juga tidak hanya mengungkap yang besar-besar, tapi kita harus membangun literasi ini kepada masyarakat. Banyak kasus yang juga skopnya lebih pada individu, tapi sering terjadi di antara kita.